Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ersa Oktaviani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan seks dan bagaimana sih tahap-tahap perkembangan seks pada anak usia dini ya. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih pendidikan seks. Pendidikan seks adalah itu meliputi cara bagaimana cara mengajarkan anak itu agar itu dapat mengenali anggota tubuhnya, mengenali fungsi-fungsinya, mengenali manfaatnya, dan agar anak itu dapat terhindar dari kekerasan seksual ya. Nah, apakah itu penting bagi anak-anak? Bagi anak usia dini, pendidikan seks ini sangatlah penting bagi anak usia dini. Karena pendidikan ini agar anak-anak itu tidak tercemar dengan kekerasan seksual, agar anak-anak kita itu dapat terhindar dari kekerasan seksual ya. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa mendidik anak-anak kita itu agar terhindar dari kekerasan seksual, yaitu sejak dini, dimulai dari bagaimana cara mengenalkan anggota tubuhnya dan lain-lain ya. Karena bagaimanapun juga tubuh kita ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi ya. Oke. Mengenalkan pendidikan seks pada anak usia dini, yaitu yang pertama kita kenalkan dulu bagian-bagian anggota tubuh, misalnya dari panca indera sampai ke alat gerak ya, dan fungsi-fungsinya. Misalnya mata itu untuk apa ya, Nana? Mata itu untuk melihat. Jadi kita kenalkan dulu panca indera, macam-macam panca indera, fungsinya, dan alat gerak. Alat gerak itu fungsinya, misalnya kaki itu untuk apa ya, anak? Untuk jalan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua itu kita kenalkan ciri-ciri laki-laki dan ciri-ciri perempuan, yaitu melalui keluarga kita ya. Misalnya ciri-ciri laki-laki kita ambil dari ayah. Ayah itu rambutnya pendek, punya kumis. Nah, terus ciri-ciri perempuan itu bisa kita ambil dari bunda atau ibu ya. Misalnya ibunda itu pakai kerudung, rambutnya panjang. Terus bunda juga tidak punya kumis, tidak punya jenggot ya. Jadi kita kenalkan dulu ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini kita kenalkan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Misalnya bagian badan kita itu tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain ya. Bagian-bagian yang ada di dalam, yang tertutup baju, itu tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain ataupun disentuh oleh orang lain ya. Yang
Yang keempat yaitu tanamkan rasa malu pada anak. Nah, rasa malu pada anak ini yaitu seperti ketika anak itu tidak mau memakai celana, sedangkan teman-temannya itu memakai celana. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menanamkan rasa malu pada anak. Misalnya, nak pakai celana ya, malu tuh dilihat teman-teman. Kalau nggak pakai celana, kita lihat ya, tuh teman-teman pada pakai celana semua. Adek, sedangkan adek tidak pakai celana. Dipakai ya celananya. Nah, makanya nanti anak itu akan merasa malu bahwa dirinya tidak memakai celana ya. Sedangkan teman-temannya memakai celana semua. Makanya anak itu jadi malu ya. Oke. Terus yang kelima itu kita kenalkan adab dalam BAK dan BAB. Misalnya BAK itu harus jongkok ya, nak, tidak boleh berdiri. Misalnya kalau masuk ke kamar mandi harus berdoa dulu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu selain mengenalkan hal-hal yang harus kita terapkan tadi, kita juga harus menjauhkan gadget pada anak usia dini. Itu hal yang paling penting, karena dengan gadget anak-anak itu dapat menonton hal-hal yang buruk, yang belum cocok untuk seusianya. Misalnya anak-anak itu menonton YouTube, menonton hal-hal yang pornografi, terus yang berkaitan dengan kekerasan seksual, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai guru harus bisa menjauhkan gadget pada anak usia dini, atau bisa kita batasi waktunya atau kita dampingi ketika anak itu memegang gadget, karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia tonton. Makanya kita harus selalu mendampingi anak tersebut ya, agar jauh dari hal-hal kekerasan seksual dan tidak terjerumus dari kekerasan seksual ya. Oke. Bagaimana sih peran orang tua, peran guru, dan peran masyarakat bagi dalam mengenalkan pendidikan seks pada anak usia dini ya. Nah, di sini bagaimana sih peran orang tuanya? Peran orang tuanya yaitu harus bisa membimbing dan mengarahkan anaknya itu dalam mengenalkan pendidikan seks ya. Terus juga orang tua harus membiasakan anak-anaknya itu, misalnya membiasakan adab-adab dalam BAK dan BAB. Harus selalu bekerja sama, bagaimana anak itu toilet trainingnya seperti apa. Kita harus mengarahkan anak tersebut dalam toilet trainingnya ya. Dan kita juga sebagai orang tua harus membimbing anaknya dalam pengetahuan yang mereka dapatkan gitu. Dan kita juga sebagai orang tua harus bisa menjadi sahabat dan tempat di mana anak itu bisa bercerita, jadi anak itu jadikan kita itu sebagai tempat curahan hatinya gitu, mengenai pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman yang buruk, sehingga anak itu bisa
menceritakan apa yang dia alami, dan kita pun sebagai orang tua bisa mengetahui apa sih yang dikerjakan oleh anak tersebut. Kita juga sebagai orang tua harus bisa mengajak ngobrol anak tersebut, mengajak nak, hari ini apa aja yang sudah Ade lakukan gitu. Misalnya hari ini Ade sudah melakukan apa aja. Tadi ada hari ini ada hal yang tidak suka, tidak, misalnya hal-hal yang buruk, misalnya tadi Ade dipegang ininya atau gimana gitu. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua bisa tahu gitu bagaimana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, peran guru dalam mengenalkan pendidikan seks pada anak usia dini. Di sini peran guru itu sama saja seperti peran orang tua ya, yaitu harus bisa membimbing dan mengajarkan anak-anaknya itu dalam mengenal pendidikan seks ya. Dari mulai mengenalkan anggota tubuhnya dan bagaimana cara melindungi, dan bagaimana apa saja sih gitu bagian-bagian yang tidak boleh disentuh, kenapa tidak boleh disentuh. Nah, kita harus bisa menjelaskan dan mengarahkan pada anak-anak tersebut. Kita juga harus bisa menjadi sahabat bagi anak kita, bagi murid-murid kita gitu. Seperti itu. Kita juga harus selalu, peran guru di sini, guru itu harus bisa gitu menjadikan tempat curahan cerita-cerita dari anak-anak murid kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu peran masyarakat ya. Di sini peran masyarakat. Peran masyarakat itu harus bisa menciptakan masyarakat yang anti kekerasan seksual, dan juga harus membuat, sekiranya ya bisa membuat komunitas kekerasan seksual, di mana dapat menangani orang-orang yang mengalami kekerasan seksual seperti itu, agar tidak terpapar oleh anak-anak yang masih kecil gitu, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang damai dan anti kekerasan seksual seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan seks pada anak usia dini, yaitu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini anak-anak itu sudah memiliki rasa ingin tahu terhadap alat kelaminnya. Terus anak itu sudah mulai menyentuh alat kelaminnya sendiri di depan umum, seperti memain-mainkan alat kelaminnya, biasanya tuh memegang-megang gitu. Nah, terus anak itu sudah tidak malu gitu, dan tidak malu ketika anak itu keluar dengan tidak memakai baju atau telanjang ya. Anak-anak itu tidak malu ketika tidak merasa malu ketika dirinya itu tidak memakai baju dan telanjang di depan umum ya. Nah, terus pada usia 2 sampai 5 tahun anak-anak itu sudah menunjukkan rasa kenikmatan dalam mempermainkan alat kelaminnya. Jadi anak tuh sudah mulai senang jelajahan yang konseksual, terus menunjukkan rasa ingin tahu terhadap bagaimana
tahu terhadap orang-orang dewasa. Usia 5 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak ini sudah mulai memiliki pemahaman tentang peran gender. Dia sudah mengetahui bagaimana perannya dia. Misalnya peran laki-laki itu seperti apa, misalnya bisa melalui permainannya. Misalnya permainannya, kalau anak laki-laki itu bola ya, harus main bola gitu. Oh iya, saya tuh laki-laki gitu. Saya tuh permainan untuk laki-laki itu biasanya bola gitu. Misalnya terus permainan boneka itu untuk perempuan gitu. Jadi pada usia ini anak itu sudah mengetahui tentang dirinya, tentang bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan ya. Terus pada usia 7 tahun anak itu sudah bisa mengeksplorasi tentang seksual tubuhnya. Peran guru dan peran orang tua ketika anak itu ada pada tahapan perkembangan seks ya. Di sini peran keduanya itu sama-sama berkaitan gitu, harus selalu bekerja sama, karena walaupun bagaimana kalau guru itu tugasnya di sekolah, sedangkan kalau di rumah itu adalah tugasnya orang tua yang mendidik. Kalau di sekolah kan guru yang mendidik. Nah, makanya guru dan orang tua ini harus selalu bekerja sama dalam membimbing anaknya dan mengarahkan dalam mengenalkan pendidikan seks pada anak usia dini ya. Dan harus bisa membiasakan anak itu dalam toilet training gitu, bagaimana adab-adab dalam toilet training gitu, seperti itu.